Kenalan dulu yuk sama jurusan informatika. Informatika, atau sering disebut IF, adalah jurusan yang mempelajari teknik-teknik penyelesaian masalah atau problem solving dengan cara membangun perangkat lunak atau software. Harus jaga Ini komputer. jurusan yang para Pasti jadi dipakai asik orang aja IF tuh. ya. Dilihat cuma kode dan rumus. Nope. Kamu cuma perlu menjadi orang yang kreatif dan mau bekerja keras. Kenapa Informatika Unpar? Di Informatika Unpar, proses pembelajaranmu akan didampingi oleh dosen-dosen berkualitas yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terbaik di dalam dan luar negeri, seperti Ludwig Maximilians Universität München di Jerman, TU Eindhoven dan Utrecht University di Belanda, National University of Singapore, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi 10 November. Di Informatika Unpar, kamu bisa memilih peminatan yang kamu suka. Ada 3 jenis peminatan, yaitu Computing Science, Data Science, dan Artificial Intelligence. Di Computing Science, kamu akan mempelajari Cyber Security, Web Development, Game Development, dan Mobile Application Development. Di Data Science, kamu bisa mempelajari Programming with Python, Recommendation System, Big Data, dan Data Visualization. Sedangkan di peminatan Artificial Intelligence, kamu akan mempelajari Machine Learning, Deep Learning, AI for Games, dan AI in Robotics. Mahasiswa Informatika Unpar berkesempatan untuk mengikuti berbagai program pertukaran pelajar, seperti pertukaran pelajar ke Memorial University di Kanada dan Prince Songkhla University di Thailand. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa dapat menempuh studi selama 1 semester di luar negeri dan tetap mendapatkan SKS dari Informatika Unpar. Dari program pertukaran pelajar yang pernah diikuti, ternyata mahasiswa Informatika Unpar tidak kalah bersaing loh dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Mahasiswa Informatika Unpar juga berkesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Tokopedia, Traveloka, MRT Jakarta, bahkan perusahaan luar negeri seperti Earth Digital Limited dan RF Ideop Limited di Inggris. Dengan pondasi pengetahuan dan keterampilan yang kuat, lulusan informatika sangat dicari di dunia kerja. Alumni Informatika Unpar sudah tersebar di banyak perusahaan dengan berbagai profesi, seperti software developer, IT professional, technopreneur, data scientist, dan lain sebagainya. Ada pula di antara mereka yang melanjutkan studi S2 sampai ke luar negeri, seperti di Belanda, Skotlandia, dan Inggris. Berikut beberapa prestasi yang diraih oleh mahasiswa Informatika Unpar. Gak perlu ragu lagi, IF Unpar aja. Master the base, conquer the rest. Tes. Apakah suara saya terdengar jelas, rekan-rekan dan Bapak Ibu semua? Jelas ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan siswa? Jelas. Jelas. Aduh, Mungkin udah ya. Oke. Ya, selamat siang, selamat datang di Technical Meeting Tips 2025. Selamat datang di Unpar.
di program studi informatika. Hari ini kita akan mengadakan technical meeting tips. Di sini merupakan kesempatan bagi peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang kurang jelas terkait pelaksanaan kompetisi. Serta diharapkan untuk membaca seluruh petunjuk teknis terlebih dahulu yang sudah dibagikan sebelum mengikuti technical meeting ini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari sponsor. Terdapat Difusi, NCR Sport, Hit ID, On Games, Nexus Tirta Optima, FWD Insurance, Gowel, dan Maybank. Secara umum, kegiatan CHIPS 2025 terdiri dari 3 babak. Babak 1, 18 Oktober 2025, babak 2, 25 Oktober 2025, dan babak final, 31 Oktober 2025. Saya akan menjelaskan aturan mengenai babak pertama yang diselenggarakan pada Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat, Sabtu minggu ini. Pertama, setiap tim memiliki waktu 1 jam untuk mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang ditentukan, pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum tim mulai mengerjakan, tim tidak bisa melihat soal. Setelah tim mulai melihat soal, timer atau penghitung waktu mundur akan mulai berjalan. Dan tim hanya memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Setiap tim akan diberikan 1 akun yang tidak dapat dibuka atau login pada waktu bersamaan pada 2 komputer atau lebih perangkat komputer apapun. Setiap anggota dapat saling bekerja sama dengan bertemu langsung ataupun menggunakan aplikasi konferensi video seperti Google Meet atau Zoom. Bentuk soal berupa pilihan berganda atau jawaban singkat. Contoh soal dapat diunduh pada situs web seperti disampaikan sebelumnya. Tidak ada klarifikasi ataupun koreksi soal pada pelaksanaan babak 1 dan babak 2. Silakan dapat menggunakan asumsi jika ada hal yang tidak jelas. Berikut adalah screenshot dari laman untuk Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan siswa mengerjakan babak pertama. Soal dan pengumpulan jawaban dilakukan melalui laman https://chips.lms.ifunpar.id. Nah, nanti kemudian Bapak Ibu akan login dengan akun yang telah dikirimkan. Dan Bapak Ibu juga sudah bisa memulai untuk melihat halaman tersebut pada uji coba platform. Ini adalah salah satu bentuk contoh pertanyaan pilihan ganda. Bapak Ibu bisa melihat di bagian kiri ada nomor soal. Di bagian tengah ada deskripsi atau penjelasan soal. Kemudian di bagian bawah ada pilihan-pilihan jawaban. Bapak Ibu ketika melihat lingkaran ini bisa mengklik untuk menyatakan jawaban Bapak dari ataupun rekan-rekan siswa. Kemudian Bapak Ibu juga di bagian kiri bisa memilih menekan previous page untuk kembali ke soal sebelumnya.
Di bagian kanan digunakan untuk mengakhiri pengerjaan, finish attempt. Selanjutnya, tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan jawaban, termasuk segala akibat yang mungkin terjadi. Tim diharapkan untuk menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Diharapkan dapat mengirim jawaban terakhir 5 menit sebelum batas waktu yang diberikan. Jika terlambat mengumpulkan jawaban, tim dinyatakan gugur. Untuk pengiriman jawaban hanya dapat dikirim 1 kali saja. Selama belum dikirim, peserta dapat maju atau mundur ke soal-soal lain dan mengubah jawaban yang sudah diisi sebelumnya. Setelah jawaban final dikirim, tidak lagi bisa dilakukan perubahan. Setelah babak 1 selesai, akun tim peserta yang dinyatakan tidak lolos pada babak 1 ataupun tidak lolos pada babak 2 akan dinonaktifkan sebelum babak berikutnya. Penilaian babak 1. Babak 1 terdiri dari sejumlah soal dan nilai dari hasil pengerjaan tidak dapat dilihat sebelum diumumkan oleh panitia. Dengan demikian, Bapak Ibu setelah melakukan finish attempt tidak dapat melihat nilai dari babak tersebut. Sistem penilaian yang dapat digunakan adalah plus 4 poin untuk jawaban benar, minus 1 poin untuk jawaban salah, dan 0 jika tidak diisi. 2. Jika terdapat tim-tim dengan nilai yang sama pada suatu babak, pertama, peringkat akan ditentukan berdasarkan lama waktu pengerjaan. Tim yang menyelesaikan dengan waktu lebih singkat, peringkat jadi lebih tinggi. Artinya lebih baik. Jika masih terdapat tim dengan peringkat yang sama dengan aturan sebelumnya, maka akan ditentukan berdasarkan banyaknya jawaban yang salah. Tim yang memiliki jawaban salah lebih sedikit akan mendapatkan peringkat lebih tinggi, artinya lebih baik. Selanjutnya, panitia berhak melakukan diskualifikasi kepada tim-tim yang terdeteksi melakukan tindakan-tindakan berikut: usaha peretasan atau hacking, berbuat curang, atau hal-hal yang mengganggu kinerja sistem. Dengan adanya pelanggaran itu, segala akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada pihak yang terkait, yaitu khususnya adalah pihak sekolah. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk pengumuman babak 1, hasil dari babak 1 akan digunakan untuk menyisikan ke babak kedua. Dipilih tim-tim sebesar 30%, tim terbaik dengan nilai lebih dari 0 berdasarkan babak pertama akan lanjut ke babak kedua. Pengumuman dari peserta yang lolos dapat diperiksa melalui website informatika.unpar.ac.id/chips. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan aturan babak kedua. Ini dilaksanakan pada hari Sabtu seminggu setelah babak pertama. Diselenggarakan pada Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat dengan aturan yang sama dengan babak pertama. Dengan kata lain bahwa
bentuk soal, mekanisme, dan segala aturan yang mengikuti itu berlaku pada babak 2 seperti babak pertama. Kemudian babak terakhir dari CIPS 2025 adalah babak final. Babak final diselenggarakan 6 hari setelah babak kedua, yaitu pada hari Jumat 31 Oktober 2025, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah jadwal pelaksanaan babak final. 30 menit pertama Zoom akan dibuka. Dilanjutkan dengan 15 menit dilakukan briefing dari panitia. Kemudian 2 jam selanjutnya masing-masing kelompok membaca pertanyaan, menyusun jawaban, menuliskan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan nanti jawaban akan dikirimkan melalui suatu sistem. Setelah itu, peserta pada babak final diperkenankan untuk beristirahat. Selanjutnya, mulai pukul 1 sampai dengan 14.40, masing-masing kelompok bergiliran untuk melakukan presentasi di hadapan juri selama 15 menit. Presentasi hanya dilakukan menggunakan jawaban ataupun file yang telah dikerjakan sebelumnya. Presentasi dengan dioperasikan oleh panitia. Setelah selesai semua presentasi, akan ada sesi istirahat selama 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan 10 menit pembahasan soal dan jawaban oleh tim juri, diikuti dengan pengumuman menang. Setelah itu, acara dilakukan penutupan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait hadiah dan penghargaan. Terdapat 3 kategori medali. Pertama, medali emas untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Kedua, medali perak untuk harapan 1 dan harapan 2. Dengan demikian, medali emas dan medali perak nanti akan untuk peserta final. Kemudian untuk medali perunggu untuk tim-tim yang berada pada peringkat 6 sampai dengan 20 dengan nilai lebih dari 0. Tentu berdasarkan babak kedua. Selain dari medali-medali, terdapat gelar. Gelar pertama adalah absolute winner. Selain ada juara 1, absolute winner diberikan kepada juara 1. Kemudian gelar honorable mention diberikan kepada tim-tim 30% tim terbaik dengan nilai babak-babak lebih dari 0. Kemudian untuk hadiah, terdapat hadiah yang sangat-sangat menarik yang diberikan kepada para juara. Juara pertama mendapatkan 6 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan 4 juta rupiah. Juara ketiga mendapatkan 3 juta rupiah. Juara harapan 1 dan 2 masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Untuk 20 tim terbaik dengan nilai lebih besar dari 0 akan mendapatkan
hadiah hadiah yang bersifat hiburan. Untuk seluruh peserta, tim yang telah menyelesaikan babak pertama akan diberikan sertifikat partisipasi yang akan dikirimkan melalui email. Sertifikat partisipasi berupa berkas PDF. Jika ada pertanyaan terkait teknis yang nanti masih akan ditanyakan setelah technical meeting hari ini, bisa disampaikan kepada Bapak Raymond dengan kontak seperti yang di presentasi. Saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Jika rekan-rekan Bapak Ibu peserta siswa tim punya pertanyaan, silakan. Halo Kak, Pak boleh bertanya? Silakan Bapak. Dengan nama siapa Bapak? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ali dari tim SMA Mutiara Bunda Kota Bandung. Pak kan tadi sempat dibahas ya untuk saat lomba kita akan dikirim linknya ya. Nanti hanya digunakan untuk satu komputer ya, nggak bisa di komputer lain gitu ya. Jadi hanya menggunakan satu laptop gitu ya untuk tesnya. Betul, betul tidak Pak? Itu saja berarti akun hanya untuk Akunnya satu satu. komputer. Itu pertanyaannya Bapak Ferry. Nah, itu untuk akunnya akun yang dari gurunya atau yang akun anak, Pak, yang dipakainya nanti, yang dikirim akunnya. Itu Mana? saja pertanyaan Pak. Ya, Halo? baik Pak Ferry. Kami jawab Bapak bahwa akun itu nanti akan diberikan kepada tim, Pak. Jadi tim itu adalah tim siswa, Bapak. Jadi Oh iya. tim siswa itu akan yang mengerjakan. Dan Oh itu oke sudah oke. dikirim melalui email yang sudah terregistrasi untuk tim tersebut. Oh oke, siap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya terjawab ya Bapak. Ya silakan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan siswa peserta tips jika oh, iya. Halo, nama saya Erik. Saya mau izin nanya ya. Iya, Pak Erik Hmm, silakan. eh, jika satu tim ada dua peserta, jadi untuk email loginnya yang terima salah satu aja kan? Ya akan dikirim ke email yang terdaftar salah satu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Rinaldi di chat, apakah berarti babak 1 dan babak 2 tidak perlu menggunakan dua device, satu untuk mengerjakan, satu untuk monitoring? Saya jawab, untuk mengerjakan hanya satu device, Bapak. Dan tidak ada untuk melakukan monitoring dari panitia. Ya, pertanyaan selanjutnya dari atas nama Jessica N. Glenn. Apakah saat mengerjakan boleh tidak open cam? Saat mengerjakan karena tidak dipantau secara langsung oleh panitia, maka tidak ada ketentuan terkait open cam. Kemudian pertanyaan berdasarkan atas nama Rashid Imran BBS BDG. Will the questions be in English? I'm afraid the answer is no. Pertanyaan-pertanyaan akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pertanyaan berasal dari atas nama Delta Forces. Selamat siang Pak, izin bertanya mengenai kisi-kisi atau materi
atau materi apa yang harus dipelajari? Saya akan jawab bahwa informasi, kisi-kisi ataupun materi beserta soal-soal yang pernah digunakan pada tahun-tahun yang telah lalu sudah tersedia di website. Tidak ada penambahan penjelasan. Pertanyaan dari Bapak Giovanni Silalahi, berarti tidak ada Zoom ya Bapak? Untuk Sabtu tidak ada Zoom untuk mengerjakan bersama seperti itu. Maka silakan tim sendiri itu yang melakukan koordinasi. Kemudian dari Bapak Rinaldi, Bapak Final juga hanya menggunakan satu device ya Pak? Satu ya. Jadi untuk babak final, karena itu adalah berkelompok dan presentasi bersama, jadi eh, silakan dipersiapkan satu device di mana tim itu dua peserta melakukan presentasi pada perangkat. Kemudian atas nama band, apakah bila status akun kita masih menunggu di verify, itu gimana ya? Bakal gimana ke lomba? Atau gimana soalnya pas diklik juga blank? Untuk terkait status akun yang masih menunggu di verify, nanti Bapak bisa melanjutkan kepada Bapak Raymond melalui WhatsApp. Seperti itu. Pertanyaan dari atas nama Muhammad Azkar Ramdah, Pak, jadi device yang dipakai hanya satu kan Pak, bukan dua. Untuk device yang dimaksud adalah device yang mengerjakan babak 1 dan babak 2, maka menggunakan satu device, satu akun. Nah, kalau untuk koordinasi, maka silakan ditentukan oleh tim tersebut. Pertanyaan yang sama tadi sudah dijawab, mengerjakan tidak open cam, tidak diatur. Pertanyaan dari atas nama Gracia, maaf Pak, izin bertanya, jika akun untuk lombanya itu dikirim kapan ya? Agar kami tidak ketinggalan info. Akun untuk lomba sudah dikirim. Sudah dikirim sejak hari Rabu kemarin. Pertanyaan dari atas nama SMA Notre Dame. Selamat siang Pak. Untuk babak final, kita membuat proyek menggunakan bahasa pemrograman apa? Atau bahasa pemrograman apapun boleh. Saya akan jawab bahwa untuk babak final tidak membuat solusi dalam bahasa pemrograman. Atau ya, ya, saya klarifikasi bahwa tidak diwajibkan atau artinya boleh, bahwa boleh menggunakan bahasa pemrograman tapi tidak diwajibkan dan apa lagi? Ya. Yang diminta dari babak final adalah penyelesaian ataupun solusi dari persoalan yang ditanyakan. Jikalau merasa atau mungkin menyajikan sesuatu dengan bahasa pemrograman, tidak dilarang. Pertanyaan selama Bapak Erik Pang, Pak, kalau saat pengerjaan di websitenya nggak ada larangan atau apapun selain di web yang dapat melakukan kecurangan. Seperti jika aku di Discord bersama tim, maka share screen boleh. Kalau yang dimaksud di situ adalah